Sejumlah kawasan wisata mulai dibuka di masa PPKM level 3 dan bagaimana memastikan semua kriteria yang disyaratkan bagi pengelola dan pengunjung wisata agar tetap aman dan terlindungi. Kita coba tanyakan ke teman-teman yang ada di sejumlah titik. Ada Arief Kurniawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara dan Roni Satria di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Kita ke Arief terlebih dahulu. Selamat sore. Arief, kita tahu Arief bahwa Ancol ini menjadi bagian dari 20 titik wisata yang diuji coba begitu ya. Ingin kita pastikan juga di sana. Sejauh ini pantauan Anda bagaimana penerapan prokes di sana? Apa pembatasan-pembatasan yang berlaku, Arief? Ya, selamat sore Ferdi. Betul sekali, Taman Impian Jaya Ancol. Taman Impian Jaya Ancol menjadi salah satu tempat rekreasi yang direncanakan akan memasuki tahap uji coba untuk dibuka kembali. Dan untuk saat ini status Taman Rekreasi Jaya Ancol masih belum uji coba namun dalam tahap persiapan. Dan hal ini ditegaskan oleh manajer Corporate Communication Taman Impian Jaya Ancol, Rika Lestari, yang mengatakan bahwa saat ini Ancol masih persiapan untuk menuju tahap uji coba. Jadi belum masuk dalam tahap uji coba. Dan memang untuk tahap persiapan ini sudah dibuka mulai 18 Agustus yang lalu, dan dibukanya Ancol sendiri sangat terbatas hanya untuk kegiatan olahraga saja. Dan untuk kapasitas pengunjung itu untuk olahraga saja itu sebetulnya diterapkan maksimal 25%. Namun dalam kesehariannya itu rata-rata orang yang datang atau pengunjung yang datang untuk berolahraga itu hanya di bawah 10% atau sekitar 5.000 orang saja. Dan memang protokol kesehatan inilah yang akan menjadi basis Taman Rekreasi Jaya Ancol jika nanti uji coba dibuka akan dimulai. Dan kapan uji coba ini akan dimulai? Rika Lestari, manajer Korkom Taman Impian Jaya Ancol mengatakan manajemen Taman Impian Jaya Ancol sifatnya menunggu dan masih terus berkoordinasi dengan Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia dan juga Kementerian Parekraf dan juga Dinas Parekraf Provinsi DKI Jakarta. Jadi yang berwenang untuk memutuskan kapan tanggal uji coba itu akan dilakukan itu dari pihak pemerintah. Dan memang dalam tahap persiapan ini Rika Lestari menjelaskan bahwa salah satu hal penting itu adalah saat ini masih dalam proses instalasi aplikasi Peduli Lindungi. Karena aplikasi Peduli Lindungi inilah yang akan menjadi syarat wajib bagi para pengunjung untuk bisa masuk. Karena memang pengunjung yang nantinya bisa diizinkan masuk adalah mereka yang sudah mendapatkan vaksin minimal dosis vaksin pertama. Dan selain itu juga untuk anak-anak usia di bawah 12 tahun itu tidak diizinkan. Dan memang untuk protokol kesehatan itu sehari-harinya sudah diterapkan di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, seperti misalkan dari proses pembersihan yang berstandar CHSE, Clean, Healthy, Safety dan Environment. Lalu juga ada sekat-sekat atau penyekatan seperti misalnya saya di kawasan beach pool di Ancol ini, itu di pinggir pantai itu untuk pengunjung yang nantinya akan duduk atau bersantai di pengunjung itu sudah ada pemisahan kotak kuning itu sudah ada. Dan juga petugas patroli yang terus berkeliling untuk memastikan tidak adanya kerumunan jika nanti uji coba sudah dimulai. Namun sekali lagi ini belum masuk tahap uji coba, masih dalam tahap persiapan. Dan nantinya jika uji coba ini sudah diputuskan oleh pemerintah, itu nantinya yang akan dibuka adalah wisata-wisata untuk kegiatan outdoor saja. Sementara untuk indoor seperti SeaWorld dan juga Ice Age itu belum dibuka karena memang untuk meminimalisir potensi penularan virus COVID-19. Ferdi. Baik, Arief, kita tunggu persiapan ini agar kemudian semua kriteria ini memenuhi syarat agar juga masyarakat merasa aman saat berada di Ancol khususnya ya. Kita bergeser sekarang ke Roni Satria yang ada di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Roni, Puncak juga masuk dalam 20 list uji coba wisata yang berlaku begitu ya dengan sejumlah kriteria. Pantauan Anda sore ini selain kemudian pemberlakuan ganjil genap di sana, apakah juga pembatasan-pembatasan yang masuk dalam kriteria uji coba wisata ini juga sudah mulai diterapkan hari ini atau akan menunggu juga approval dari pemerintah atau bagaimana situasinya? Ya, betul sekali Ferdi. Bila kita melihat pada sore hari ini, tepatnya di Simpang Gadok tempat saya melaporkan saat ini, diberlakukan ganjil genap yang kalau kita lihat dari kepolisian daerah Bogor sendiri memberlakukan pada akhir pekan mulai tanggal 10 hingga 12 September 2021. Dan ini untuk kedua kalinya
diberlakukan bila kita melihat pada minggu lalu juga telah diterapkan dan diklaim sudah ada penurunan setidaknya 20 hingga 30% dari jumlah kendaraan yang melintas dari Jakarta menuju ke puncak. Kita langsung saja berbincang dengan KBO Lantas Polres Bogor, Ibtu Ketut Laswarjana, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa mekanisme penyekatan yang dilakukan. Selamat sore, Pak Ketut. Ya, selamat sore. Ya. Bagaimana mekanisme penyekatan kalau kita lihat pemberlakuan dari ganjil genap ini diberlakukan 1 kali 24 jam, kemudian ada pemeriksaan-pemeriksaan apa yang dilakukan oleh petugas di lapangan? Ya, baik, selamat sore. Dapat saya laporkan untuk saat ini kami dari Satlantas Polres Bogor, kemudian bersama dengan gugus tugas Kabupaten Bogor sedang melaksanakan uji coba ganjil genap di Kabupaten Bogor, khususnya kendaraan-kendaraan yang menuju ke Puncak dan Sentul. Nah, kemudian kami melaksanakan ada beberapa titik pemeriksaan, yang ada 6 titik pemeriksaan, kemudian ada 2 titik penutupan untuk kendaraan-kendaraan yang menuju ke Puncak. Kemudian pelaksanaannya adalah tentunya kami sesuai dengan tanggal yang berlaku. Seperti saat ini tanggal ganjil, berarti kendaraan-kendaraan ganjil yang boleh naik ke Puncak. Nah, selain itu kita putar balik, kecuali ada beberapa kendaraan yang sudah dikecualikan, seperti kendaraan ambulan, kemudian kendaraan dinas, dan sebagainya yang sudah kita sepakati. Nah, itu boleh naik. Yang selain itu kita putar balik kembali ke arah Jakarta. Ya. Apakah ada pemeriksaan dokumen lain seperti misalnya STNK untuk memastikan tidak adanya mungkin yang menggunakan plat palsu seperti itu, Pak? Ya, memang kami juga selain mengecek kendaraan, kami juga melaksanakan pengecekan STNK, yang mana ini kita laksanakan dan terbukti tadi pagi kita sudah menemukan kendaraan yang tidak sesuai STNK dengan plat nomor, sehingga kita tindak dengan ditilang kendaraan tersebut. Nah, ini juga kami himbau kepada masyarakat yang akan menuju atau yang berwisata ke daerah Puncak, silakan kalau bisa tinggal di rumah dulu karena pandemi masih ada. Tapi kalau memang masih mau mengarah ke Puncak, silakan pastikan kendaraan tersebut dicek kendaraannya sesuai dengan tanggal. Ya, karena kalau tidak, ya kami akan putar balik. Dan kalau memang ada yang coba-coba menukar plat nomor ataupun memalsukan plat nomor, akan kami tindak. Sudah berapa kendaraan yang diputar balik hingga sore hari ini, Pak? Ya, tadi pagi sampai siang itu kendaraan yang diputar balik untuk roda 4 itu sudah sebanyak 602 kendaraan. Kemudian untuk kendaraan roda 2 itu sekitar 156 kendaraan yang sudah kita putar balik kembali ke asalnya. Terakhir, Pak, ini kita melihat bahwa semangat untuk mengurangi atau membatasi mobilitas masyarakat ini adalah untuk mereka yang ingin berwisata ke kawasan Puncak. Kawasan wisata ini sendiri, seperti apa pemeriksaan ataupun juga untuk melihat bagaimana mereka benar-benar datang dalam kondisi mungkin sudah mengikuti Peduli Lindungi dan lain sebagainya? Ya, kami dari lalu lintas sendiri ini terkhusus terkait dengan arus lalu lintasnya saja. Kemudian untuk di jalur puncaknya sendiri untuk wisata, gugus tugas akan mengecek di tempat-tempat tugas, di tempat-tempat lokasi wisata maupun objek-objek restoran. Nah, itu dari gugus tugas yang akan mengecek, termasuk dengan aplikasi Peduli, termasuk pengecekan vaksin, itu dari gugus tugas yang akan mengecek. Jadi kami dari Lantas Polres Bogor itu lebih terkhusus kepada arus lalu lintas yang ada di sekitar Puncak, baik naik maupun turun, demikian. Baik, terima kasih Pak Ketut atas keterangannya. Ya, demikian Ferdi perbincangan saya dengan KBO Satlantas Polres Bogor, Ibtu Ketut Laswarjana, yang tadi juga mengatakan terkait dengan kondisi di Simpang Gadok dan juga titik-titik penyekatan. Kalau kita lihat ada setidaknya 8 titik penyekatan atau pemeriksaan yang ada di kawasan Bogor Kota ataupun juga kita totalkan dengan aglomerasi untuk nantinya yang berhubungan dengan Sukabumi dan juga Cianjur, total ada 14 titik penyekatan. Kembali ke Anda. Baik, Roni, aturan sudah ada, kesiapan dari tim yang akan menjalankan pengawasan ini juga sudah siap sepertinya. Kita pastikan bahwa euforia masyarakat ini tidak kebablasan dengan dibukanya lokasi wisata baik di Jakarta ataupun juga di Jawa Barat. Terima kasih Roni dan Arif, selamat kembali bertugas teman-teman.